tidak memakai kitab Paulus karena menurut mereka kitab surat-surat Paulus penuh dengan ajaran pagan. Itu menurut Ebionik ya. Iya, memang benar-benar itu. Tidak ada pernah Yesus disalib. Saya itu juga percaya sama Bang Goto. Ini yang Ini yang ngarang kebanyakan Kristen, Bang, sampai mengada-ngada. Oke, Bang, lihat Bang sini Bang. Bang, lihat sini Bang, lihat sini Bang, lihat. Apa di situ? Itu buku apa itu? Buku apa itu? Ini data-data tentang Irenaeus, Bang. Bentar, Bang. Abang diam dulu. Jadi, Irenaeus itu bukan mau meragukan Yesus disalib. Yang benar itu dalam bukunya Et versus Heresis itu Irenaeus bukan mau menyatakan keraguannya, tapi mau melawan ajaran sesat tentang keraguan, Pak. Jadi kebalik narasinya. Abang nggak boleh gitu. Nggak ada data-data yang coba. Oke, halaman di bab. Abang nanti baca di buku Ad versus Heresis, buku pertama jilid 1, bab 24, bab 26, dan bab 30. Di sana nggak ada yang menjelaskan bahwa Irenaeus itu meragukan, nggak ada. Makanya saya bilang, datanya di buku Ad versus Heresis itu di mana? Berapa tadi? 24, 26? Iya, 24, 26, dan 30, buk 1, chapter 1. Coba kau baca ke bab 24. Abang aja yang baca. Saya udah bisa sebutin halamannya. Saya udah buktiin ini. Abang sekarang buktiin, silakan. Tahan dulu, Bang. Santo Irenaeus itu memperkuat teologi Kristen Basilides. Tahu sejarah Kristen Basilides? Anda cari tahu nggak? Minta datanya, Bang. Saya udah tunjukin data. Abang datanya mana? Kristen Basilides itu adalah Kristen yang mengakui bahwa yang disalib bukanlah Yesus Masiha. Datanya, Bang. Enggak, Bang. Saya nggak perlu narasi Abang. Datanya, Bang. Tahan dulu. Tapi dia mengakui yang disalib pada Simon orang Kirene. Ya. Kenapa saya berani open camp begini? Ya. Karena saya menantang Anda sampai jalur pengadilan. Dari tahun lalu saya tantang kalian. Kalau kalian katakan Bang Goto hoax, kita ketemu di pengadilan. Berkali-kali saya katakan. Puluhan kali saya katakan, rumah saya dekat Polda Sulsel, kawan. Saya tantang kalian untuk membongkar ajaran kalian. Saya ini mantan Kristen, masuk Islam karena mengkaji 6 tahun Bible kalian, mengkaji semua sejarah Kristen. Tidak sudah, satu Bang Jo, kita itu udahlah, cukuplah kita sadar. Sekeras apapun Kristen, tetap ada jawab sama orang Islam, lantaran di Al-Quran itulah ada jawaban-jawaban kita di Alkitab tadi, Bang Jo. Enggak, saya nggak mau bahas. Saya nggak mau bahas. Kita, Bang. Jadi kita sadar aja. Kesimpulan saya, kenapa saya meninggalkan Kristen? Itu sudah diterangkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah. Ya, saya belajar sejarahnya ini ya. Surat Al-Baqarah ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Fa wailul lillazina yaktubunal kitaba bi aidihim zumma yatkuluna hasamin indilah liyasitaru bihi sumanang kalila. Celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dengan maksud menjualnya dengan murah. Gini, jangan dulu lari ke sana, Bang. Tahan dulu. Anda tahu Abang kalau nggak bisa nunjukin data, jangan dulu lari ke sana. Anda bisa jawab, ya. Eusebius mengarang kitab karena diberikan sejumlah uang oleh Kaisar Konstantin untuk Bible kalian. Bible kalian bercerita seorang yang bernama Yesus Masiha disalib. Padahal Yahudi sendiri dalam Gitin 43a tidak pernah berkata Yesus disalib. Itu udah yang mana, Bang? Abang ini kayak narasi preman, bukan narasi akademis. Anda buka Gitin 43a, apa isinya di situ, Bang? Itu saya minta datanya, jangan modal congor doang. Tidak ada saya udah congor doang, Bang. Saya sengaja seperti ini, saya open camp untuk menantang saya kan udah tunjukin, sekarang dengan Abang. Kau open camp, coba kasih lihat wajahmu. Masalah open camp, datanya mana? Buat apa open camp itu, buat apa? Saya udah open camp nunjukin. Tadi saya sampaikan ini data. Kau tadi buka, cuma nunjukin mukamu doang. Datamu mana? Kau buka, kau pun tidak baca. Kau pikir saya tidak paham adversaries? Saya tunjukin. Kau pikir saya tidak paham?
Nggak usah saya tunjukkan bang, justru saya tidak tunjukkan data di sini. Kenapa kau suruh aku tunjukkan data? Kenapa Bapak suruh saya tunjukin data? Kau berani open cam nggak? Berani nggak seperti saya? Wah, saudara licik Nggak ada banget waktu di ya. sini. Teman-teman gini, saya udah Semua saya tunjukin jelaskan. data. Nah sekarang begini. Sekarang Maaf begini. ya, ya. ini room Nah, narasi sekarang begini. preman bukan akademi. Saya Ya, turun, sekarang makasih ya, begini. makasih. Tunggu. Sabar. Kabur dia kan? Kabur. Nah, seperti gitu. Yang saya tidak suka sama seperti Edis TV. Kalau dijelasin terus sampai ke terusnya, Edis TV ujung-ujungnya kabur. Kau pikir Lantaran saya udah orang bodoh? bilang, Islam itu suci. Kau pikir saya orang Saya bodoh? percaya itu. Tahan dulu bang, Haulong ya. Kau pikir saya orang bodoh? Saya berani open cam gini disaksikan publik. Kau pikir saya orang bodoh? Saya ngerti hukum. Saya tahu apa itu legal filosofi. Saya tahu apa legal reasoning. Saya tahu hukum. Saya tahu undang-undang. Saya tahu semuanya diatur. Bahkan saya berani melawan pasal-pasal karet dengan legal filosofi. Kalaupun saya dinaikkan di pengadilan. Paham? Kalian? Nggak sama kalian. Kalian tidak takut kalian open cam. Kalau saya hoax, saya tidak mungkin open cam begini. Paham kalian? Nggak sama kalian. Bahkan sampai lari-lari ke luar negeri. Saya tidak ada bang. Bang Goto tetap tinggal temannya Bang Goto. Bahkan rumah saya jalan kaki ke Polda Sulsel. Saya takut tidak. Karena yang saya omongkan ini, yang saya argumenkan, semua saya bisa buktikan di pengadilan. Kalau kau bilang saya hoax, laporkan saya. Yang dibawa umat Kristen. Kalau kalian mengakui data, datang ke pengadilan, debat sama Muslim. Sama orang-orang Kristen Apa yang ini saya tidak omongkan ini ada semua paham. ada bukti fisiknya dan saya bisa tampilkan Iya. di pengadilan. Paham kalian? Untuk apa saya lakukan ini? Saya sadar itu. Memang Kristen, Tahan dulu, Bang Holo. kami orang Kristen tidak Kenapa ada saya lakukan sadar-sadarnya. ini? Tahan dulu bang. Kenapa saya lakukan ini? Karena saya membantu membentengi akidah umat Islam dari proses pemurtadan yang kalian lakukan di lapangan. Dengan mereka menonton edukasi Bang Goto, begitu proses pemurtadan masuk ke rumah mereka, langsung mereka menolak. Oh, Bang Goto sudah ngomong begini bahwa Babel kalian itu hoax. Bang Goto sudah ngomong begini, Babel kalian itu dasarnya dari pagan Yunani. Bible hoax saja kalian, saya bisa buktikan, saya punya ratusan bukti untuk itu. Sering saya katakan bukunya, baca bukunya Marketing Yesus, baca bukunya Mulyadi Samuel, dokumen pemalsuan Bible. Itu 2 buku sudah cukup memenangkan saya di pengadilan untuk kepada Anda mengatakan Bible hoax. Banyak buktinya bang. Contoh kecil, Matius 27, 51, 52, 53, itu kisah hoax, tidak pernah terjadi dalam sejarah Yahudi. Kenapa saya katakan keras itu kisah hoax? Karena saya belajar budaya Yahudi, saya belajar tradisi Yahudi. Saya tahu kisah itu hoax, makanya profesor tidak mau meneliti. Nggak usah kalian suruh saya tampilkan datanya, nggak perlu bang. Saya tunggu Anda di pengadilan. Itu ada punya. Karena saya sudah sering diancam, bahkan diancam mau dibunuh. Saya diancam, dilaporkan oleh pendeta kalian. Sampai detik ini saya menunggu. Benar. Berani nggak kalian? Udah sabar deh, Goto. Sabar udah ya. Mereka itu ya kayak gitu-gitulah. Yang penting udah menyampaikan, ya sudah. Terus edukasi aja. Yang penting mereka yang terbaik. Jangan kepancing sama mereka. Mereka ini kita nggak tahu pengikut Edis berapa pengikut bom kan gitu. Ya betul Bang Andi. Gimana Bang Hen? Sedangkan Edis saja sama bom udah berdebat sama Oki lagi. Kan sama-sama kami Kristen yang ujung-ujungnya berdebat. Makanya Tadi itu dari dia situlah bawa. saya paham. Berarti Tadi dia kebanyakan bawa Kristen ini Adventist banyak Heresies. mengacak-ngacak. Tadi Bang, saya tanya Bang ya. Dia bawa Iya, Bang. tampilkan Adventist Heresies. Dia saya suruh baca bab 24. Dia tidak mau baca. Dia suruh saya baca. Karena di bab 24 itu jelas menerangkan. Dia pikir saya pernah baca buku itu. Memang buku itu pro dengan Kristen, tapi yang masalah buku itu menjelaskan sejarah yang terjadi di abad ke-1. Dia bawa, dia tampilkan data, dia pun tidak mau baca datanya. Saya suruh dia baca tadi kan, baca coba. Nggak mau dia suruh saya baca. Karena dia tahu, itu aja poinnya Bang. Dari sisi logika ya, lanjut silakan. Bang Andi silakan, yang lain silakan. Ya, intinya sekarang terbelah mereka kok. Yang mana yang gue ikutin nih? Kalau ikut Edis, berarti perencana penyaliban Yesus iblis.
kalau ikut bom perencana penyaliban Yesus Bapak di surga, ya nggak mungkin lah Bapak di surga mengendaki anaknya begitu kan gitu. Ribut lagi, barusan ribut lagi nih sama Agatha, semuanya ribut menyerang bom. Bom tidak ada pendukung sekarang, kasihan dia jadi kurus itu loh. Nah yang saya pikirkan ini gimana bom supaya nggak sakit itu loh Mbak Natalia, gimana caranya ini bom ini supaya nggak sakit diserang oleh mereka. Bang Andi, Bang Andi, Iya, kalau saya jadi pendukung bom, saya nggak dimusuhi. Ya, bahkan diserang tadi bang. Di situ tadi saya bahkan takutan. diserang Saya dari banyak yang musuhin. dari Pak, diserang dari segi kehidupan atau personalnya, bahwa bom ini tujuannya hanya cari koin untuk makan. Udah terlalu mereka itu, sesama mereka loh itu. Akhirnya ada beberapa kalangan pendeta turun tangan, jawabannya juga kembali loh, serak suruh turun, semua turun gitu loh membahas ini. Nah, terakhir itu ada pastor S3, buka videonya Bang Dalbo, saya kirim ke Mbak Dalbo tadi. Pastor S3 itu menanggapi mereka itu. Coba dibuka. Jawabannya juga filsafat. Muter-muter gitu loh. Coba kita saksikan dulu ya jawaban Pastor S3 ini. Oke, mana Bang Andi? Bang Andi bakal ganti nama dia. Ada kok itu. Belum nyampe. Itu kalau bom jadi kurus gimana itu, aduh, bahaya tak? Itulah nyampe Bang Dalbo, udah dibaca malah. Iya, ini baru ini. Tunggu. Kalau Bang Goto ini, maaf ya teman-teman, materinya itu memang membutuhkan orang-orang yang sekolah. Jadi Bang Goto mohon maaf kalau jemaat biasa materi Anda itu nggak masuk sama mereka karena dia nggak ngerti gitu loh. Jadi Bang Goto ini sasarannya sebenarnya pendeta yang pernah sekolah tapi pinter gitu. Tapi kalau jemaat biasa ya nggak nangkep dia Bang Goto, materi tadi itu nggak nangkep, serius. Ya, saya ke edukasi yang dibawa Bang, karena yang dibawa ini mungkin banyak akademisi Kristen ya. Iya betul. 20 orang. Ya. Tapi teruskan itu Bang materinya. Nah kita dengerin dulu nih. Suaranya gede dong. Saya tenaga pengajar di sekolah tinggi dan satuan pendidikan kanan. Yang diajarkan khususnya apa Romo? Noise ya. Saya mengerti teologi sistematik sih, teologi fundamental terutama. Saya dengar Romo belajar dogmatik di Roma. S2 saya dogmatik, tetapi S3 saya lantas teologi fundamental. Ya, saya mau kasih tahu nih Romo, ada satu pembahasan yang sedang viral di TikTok dari hari Sabtu kemarin terkait satu pengkhotbah atau pengajar Protestan yang mengatakan bahwa Yesus wafat di salib itu atau penyaliban Yesus itu adalah rencana dari iblis, rencana dari si jahat. Apakah Romo pernah dengar pembahasan viral itu Romo? Ya, pertama-tama saya ingin mohon maaf karena walaupun ini kita hidup di dunia modern dan saya juga sebetulnya masih Suaranya kurang bagus. mengikuti pemberitaan. Mana Bu? Suaranya kurang bagus. Kasih mana tali, buka mana tali. Coba mana tali. Karena kali Aku udah kirim ke mana tali deh. Coba. Soalnya jadi satu sama HP ku ini pakai live nggak bisa. Waduh. Ya udah terusin. tunggu dulu, saya sambungkan dulu di ini ya, di songkat. Ya sambungkan dulu. Suaranya kurang bagus. Ini pastor S3 turun tangan loh itu. Waduh. Tapi pastornya filternya kok brengos semua. Filternya dimatikan dulu Bang Dalbo. Karena ilmunya sudah ketinggian itu. Kena filter juga di Halo saudara-saudari, sekarang kami berada di suatu tempat Sudah. di luar kota Jakarta dan saya bersama dengan orang hebat ini, Ko Riki. Ya, halo. Posisinya apa? Jelas nggak suaranya? Tunggu dulu. Jelas. Mantap udah. Suaranya jelas. Jelas. Karyanya di mana sekarang Romo?
Saya bertugas sebagai romo pembimbing para calon imam, para calon pastor untuk Uskupan Agung Jakarta. Selain itu juga saya tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Yogyakarta. Yang diajarkan khususnya apa, Romo? Saya lebih ke teologi sistematik sih, teologi fundamental terutama. Saya dengar Romo belajar dogmatik di Roma. S2 saya dogmatik, tetapi S3 saya lantas teologi fundamental. Ya, saya mau kasih tahu nih Romo, ada satu pembahasan yang sedang viral di TikTok dari hari Sabtu kemarin terkait apakah benar bahwa penyaliban Yesus itu adalah rencana iblis? Ya tentu kita bisa punya interpretasi apapun ya, tetapi menurut saya interpretasi kita juga perlu didasarkan pada tradisi biblis yang ada ya. Artinya ya kita mencoba melihat bagaimana orang-orang atau setidaknya gereja pada waktu itu sebagai komunitas orang yang memang sudah percaya kepada Kristus itu mencoba menafsirkan kitab suci sampai pada tujuan menyelamatkan manusia. Oleh karena itu saya katakan ya, apakah salib pada dirinya sendiri itu dipilih oleh Yesus atau tidak, yaitu menurut saya ya jawabannya ya tidak sih. Tapi apakah Yesus ingin menyelamatkan manusia? Jelas pasti. Dalam Yohanes 3:14 dan 15 saat Yesus ketemu Nikodemus, kan Yesus berkata kepada Nikodemus, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia harus ditinggikan di padang gurun. Betul. Apakah di awal-awal Injil Yohanes Yesus sudah mengatakan demikian kepada Nikodemus? Bisa kita andaikan bahwa Yesus sudah tahu tentang rancangan pembunuhan yang akan terjadi padanya, menurut Romo. Ya kita memang bisa mengatakan demikian ya, karena kan ya kalau kita kita terbuka ya perspektif kita, kitab suci itu kan ditulisnya mundur ya. Jadi bukannya ditulis orang mengetahui apa yang terjadi lantas menuliskan itu semua dalam kitab suci. Tidak. Kitab suci itu bagaimanapun juga adalah refleksi iman, bahwa ada sesuatu yang sudah terjadi dan sedang dialami sekarang, lantas coba direfleksikan ke belakang bagaimana. Pun penulis Injil Yohanes tentu saja ketika dia menyaksikan bahwa Yesus pada akhirnya memang wafat di kayu salib dan itu diimani sebagai suatu karya keselamatan dari Allah sendiri melalui Yesus. Nah, bagaimana iman ini lantas coba direfleksikan dengan melihat perjalanan ke belakang, termasuk juga perjalanan hidup Yesus sendiri. Sehingga bisa dikatakan bahwa ya di satu sisi memang Yesus menerima, dia tahu bahwa dia pasti akan dihukum. Tapi juga bukankah di dalam Injil Yohanes sendiri, sebetulnya kan mengapa Yesus tidak dirajam? Karena oh iya, betul juga tuh, karena hukuman untuk orang yang menyamakan dirinya dengan Allah kan harusnya dirajam. Tapi kan ya mengapa Yesus tidak dirajam? Ini kan sangat menarik ya, karena di dalam Injil Yohanes sendiri, setidaknya penginjil Yohanes itu memberikan kesaksian bahwa imam besar ya, dan termasuk Kayafas pada waktu itu memang tidak menemukan kesalahan Yesus dari perspektif agama. Tapi karena mereka berpikir bahwa Yesus ini harus mati, ya dia mencari katakanlah alternatif lain supaya bagaimanapun juga supaya Yesus itu bisa dihukum. Dan akhirnya mereka menemukan ya alasan politik. Dan kita tahu hukuman politik pada waktu itu yang paling berat itu adalah penyaliban. Iya. Nah, apalagi kemudian dari Albert Nolan OP, penulis Jesus Before Christianity, kan juga ada tertulis bahwa ternyata Imam Agung itu dipilih oleh Gubernur Jenderal Roma, karena waktu itu wilayah itu ada dalam pengawasan Gubernur Jenderal Roma. Jadi saya kira ada kong-kali-kong politis juga di situ ya. Nah, dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18 ini kami mau kembali fokus pada saat penyaliban. Apakah ini kehendak iblis atau ini kehendak Allah gitu. Dalam diri Yesus Kristus di dalam Yohanes 10, 17, 18 itu dikatakan Allah sangat mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku. Tidak ada orang bisa mengambilnya daripadaku, tapi aku memberikan nyawaku dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Menurut Romo Riki,
apakah ini cukup kuat untuk menegaskan bahwa penyalipan itu sendiri adalah rencana Yesus? Ya, menurut saya sejak awal Yesus tahu ketika dia berlawanan dengan pandangan-pandangan religius pada waktu itu, dia tahu konsekuensinya pada akhirnya dia akan mati sih. Tapi bagaimana bentuk kematiannya, memang mungkin Yesus sendiri belum tahu. Sampai akhirnya ya mungkin dia punya intuisi begitu ya. Ketika nantinya bahwa masalah ini nantinya dibawa ke dalam ranah politik, ya mungkin dia akan wafat di kayu salib. Gitu. Tetapi menurut saya Yesus itu dengan sadar. Ya. Dia tahu dia akan wafat, dia tahu dia akan mati, dan keputusan ini dengan sadar akhirnya dia ambil. Artinya dia tidak terpaksa, tidak ada sesuatu atau seseorang pun yang memaksa dia untuk mengambil jalan ini, tapi dia dengan sadar dia memilih. Ya. Bukankah itu doa juga yang ketika doa Yesus di Taman Getsemani ya? Kan dia mengatakan, Bapa kalau bisa kau singkirkan cawan ini daripadaku. Tapi terjadilah. Itu kan artinya Yesus dia sadar sebetulnya dia bisa menolak, tapi dia memilih tidak menolak. Dia memilih untuk menerima hukuman ini. Dan menurut saya yang menarik adalah apakah penyalipan ini dikehendaki atau bahkan sebetulnya adalah karya iblis? Ya, saya ingat ada salah satu mistiker atau mistik, seorang mistikus dari Jerman, seorang wanita abad ke-18 kalau saya tidak salah namanya Anna Katharina Emmerich. Di situ dia mendapat karunia vision terkait juga peristiwa penyalipan atau jalan salib Yesus pada waktu itu. Kalau kita ingat ketika Yesus dicobai iblis ya di padang gurun, jadi setelah berpuasa lantas dicobai oleh iblis di padang gurun dengan 3 pencobaan itu, kan pada akhirnya iblis itu meninggalkan Yesus ya, habis itu pergi, dan di dalam kitab suci dituliskan akan kembali dengan menunggu waktu yang tepat. Lantas mungkin ayat itulah yang dalam arti tertentu muncul juga di dalam vision dari Emmerich dan nampak juga dalam film The Passion yang disutradarai oleh Mel Gibson. Disutradarai oleh Mel Gibson. Bagaimana sepanjang perjalanan Yesus manggul kayu salib itu iblis mengikuti Yesus itu sebetulnya. Nah, sebetulnya iblis itu menantikan kapan Yesus ini pada akhirnya dia akan merasa lelah dengan penderitaannya, dan dia akan mulai berontak, dan dia akan menunjukkan bahwa dia itu punya kuasa untuk melawan segala sesuatunya. Tapi ternyata itu dilakukan oleh Yesus. Pun ketika Yesus di atas kayu salib, ini iblis masih menantikan terus nih. Apalagi ketika seorang prajurit itu kan berkata ya, kalau engkau Mesias turun coba dari kayu salib gitu kan. Tunjukkanlah bahwa engkau memang benar-benar anak Allah, engkau adalah Mesias. Ini saat ini dinantikan sungguh-sungguh oleh iblis. Karena kalau seandainya Yesus itu sungguh-sungguh nanti dia turun dari salib, iblis itu yang menang. Iya. Artinya habis. Ada part keduanya. Itu Pertanyaannya adalah teman-teman semua aja ya. Setelah Anda mendengarkan Romo S3 ini, pertanyaan apakah atau siapakah yang punya rencana penyaliban Yesus? Romo ini menurut Anda semua nih dia menjawab atau dia jual obat cacing pembantri? Romo ini. Cacing itu Bang. Saya sudah terangkan kemarin kan di roomnya Bang Arif. Saya ulang sedikit ya, kasih waktu saya 3 menit ya. Saya ulang sedikit ya, karena saya pemerhati budaya Yahudi. Dalam budaya Yahudi, Bang, ini adalah Bang Gatot. Kan Bang Handi mau mengambil tanggapan kita nih. ya. Kira-kira Ya, itu pastor saya ini Bang. ketika ditanya apakah dia menjawab atau gimana? Ah itu. Nah kalau menurut Tidak saya menjawab, Pak, tidak menjawab, muter-muter. Tidak Nah, itu menjawab. saya. Atau Jadi gimana? netizen Tidak juga menjawab. biar netizen juga di YouTube dan di sini punya hak jawab. Saya ulang ya, khusus kepada teman-teman yang ada di chat ya, dimanapun Anda mendengarkan ini. Pertanyaannya, Romo S3 tadi ini, apakah menjawab pertanyaan? A menjawab, B tidak. Tidak. Silakan. Dia tidak menjawab, Bang. Oke lanjut. Oke, saya terangkan ya.
Nah, kalau kita melihat Yesus, murid-muridnya, kita harus melihatnya dari tradisi Israel, tradisi Yahudi, bukan tradisi lain, apalagi Yunani. Saya pernah bilang begini, Bang, dalam tradisi Yahudi, ya, semua karya Tuhan menurut budaya Yahudi itu harus awalnya dimulai melibatkan malaikat. Anda bisa baca itu untuk Torahnya, Anda bisa baca di Kisah Rasul 7 ayat yang ke-53. Silakan dibuka ya. Jadi kawan-kawan, ya, menurut tradisi Yahudi, kalau ada satu karya yang tidak melibatkan malaikat, itu dipastikan adalah karya iblis. Dan sebelum Yesus, ada 16 orang yang dikatakan juru selamat, itu disalib di tanah Israel. Kita sekarang belajar salib itu apa sih? Salib itu adalah simbol kesengsaraan, simbol kutukan. Kalau yang Alkitabiah itu berasal dari Babilonia, zaman Nebukadnezar hingga sekarang ya. Kalau yang non Alkitabiah berasal dari Mesir kuno, masuk ke Persia, masuk ke Yunani, masuk ke bangsa Israel. Itu jalurnya yang dari Mesir kuno, ya. Nah, di sini kalau kita belajar budaya Israel, ya, kalau masih kurang percaya tanyakan langsung ke Yudaism ya. Budaya orang Yahudi tidak pernah mengakui siapapun yang digantung di tiang kayu yang dikatakan disalib itu adalah karya Tuhan mereka. Tidak pernah tertulis dalam seluruh kitab Yahudi. Saya banyak membaca kitab Yahudi. Tidak ada tertulis itu. Yahudi menjawab dengan jelas bahwa budaya kami tidak pernah percaya bahwa orang yang tergantung di tiang kayu dikatakan disalib itu adalah karya Tuhan kami. Tidak ada. Salib juga bukan bentuknya begini, kawan. Salib bentuknya begini, lurus ya. Jadi bisa dipastikan pernyataan Edis itu benar. Kenapa? Karena memang salib menurut budaya Yahudi itu karya iblis. Tidak pernah, coba lihat Yohanes 13:2. Awal mulanya iblis membisikkan Yudas. Kalau itu karya Tuhan Yahudi, mestinya malaikat yang membisikkan kepada Yudas untuk menjual Yesus dalam 30 keping perak. Itu kalau karya Tuhan Yahudi. Tapi dimulai dari iblis. Berarti dengan demikian sejarah Yahudi betul. Siapapun yang disalib di atas, ya, Yahudi tidak pernah mengakui karya Tuhan Yahudi. Itu semua karya iblis, karena salib simbol kesengsaraan, salib simbol alam maut, salib simbol kutukan. Itu aja poinnya, Bang. Ya, itu sedikit dari saya. Sedikit dari saya. Oke, silakan. Wah, luar biasa. Wah, mana tepuk tangan saya. Jadi kita bertegas lagi karena ini kata Bang Handi, orang yang menyimak tadi itu ketika Romo ditanya karya siapakah penyaliban ini, nah ternyata teman-teman di bawah banyak yang type tidak menjawab. Muter ke pasar dulu ya, Yang baru nulis ke Bible, bengkel. yang nulis Bible tidak ngerti budaya Yahudi. Berkali-kali saya katakan, yang nulis Bible itu tidak ngerti, tidak tahu budaya Yahudi. Kalaupun dia tahu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya teruskan ya, sekelas Romo S3 itu loh. S3-nya itu ilmu apa? Fundamental sama filsafat. Jadi jawabannya memang tadi filsafat. Ya kalau orang sudah menjawab filsafat, ya pasti muter-muter. Yang ditanya jelas, yang ditanya to the point. Apakah iblis atau Tuhan yang berencana atas penyaliban Yesus? Mestinya dipilih dulu dong, dipilih dulu jawabannya baru dijelaskan. Ini menjelaskan tapi tidak menjawab. Coba teman-teman, kira-kira kalau ada bahasa begini, menjelaskan tapi tidak menjawab, kira-kira ini buang waktu nggak? Membodohi juga itu orang-orang yang mendengarkan. Kasihan jemaatnya. Kali ini aku lebih salut sama si Edis dalam hal ini, bahwa iblislah yang mempunyai rencana. Aku juga salut sama Bom. Kenapa? Karena dia menjawab. Bapaklah yang di surga menjadi perencana gitu loh.
Ya bagusan dijawab dulu baru diterangin. Kalau Romo yang tadi tidak menjawab, menjelaskan muter-muter. S3 kok kayak gitu kualitasnya. Udah Romo, itu tadi video itu udah lanjut saya download. Udahlah, sebelum viral, mendingan part keduanya nggak usah deh, memalukan jawabannya Romo. Kasihan jemaatmu gitu. Ini Bang Romo Handi, kalau ke sini. Bang Handi, saya mau tanya. Ya. Ini video ini sudah ada yang posting atau gimana? Atau Bang Handi sendiri sudah posting atau gimana? Saya nemu, saya download. Oh, jadi sudah ada ya? Ya diposting oleh mereka sendirilah. Oh iya iya, saya kira ada di channel YouTube Bang Handi. Nah, ada, ini baru masuk di YouTube ini. Oh iya iya, ya. Saya nemu, saya download. Berarti yang mengupload dia juga itu pasti. Betul. Dia pikir itu uploadannya ini, jawabannya ini membuat suasana reda. Justru membuat suasana jemaat ini milih yang mana, jawabannya nggak ada kok. Malah meresahkan itu. Pastor sekelas S3 loh itu. Ngerti nggak artinya fundamental, bro? Filsafat. Itu fundamental filsafat itu artinya apa? Fundamental itu kembali back to original. Fundamental itu kan ori, belum diganggu. Back to original Bible mestinya di sana jawabannya. Mestinya kalau fundamental itu Romo saya ajarkan ya, mending bahasa originalnya itu Yunani, itu Sulo, bukan salib. Nah, seperti SSJ itu bukan salib tapi Sulo, atau apanya, tangannya mengarah ke atas, bukan ke samping kiri kanan itu, dan bukan palang, nggak ada crossnya, jadi hanya tiang saja. Itu loh. Jadi kesimpulannya ini Bang Handi gimana? Atau Romo tadi ini melemparkan bola liar? Ya, Romo ini berniat untuk mengajar, tapi malah nanti diajarin oleh anaknya sendiri yang mendengarkannya. Kasihan Romonya kan, kalau anak SD kembali menggugat dia. Iya betul. Tapi Udah ngeluarin sebenarnya duitnya gini banyak. Bang Handi. Ya, Bang Handi, kalau saya enggak ini juga sih. Kalau Edis mengatakan bahwa penyaliban itu karya iblis, kan dari dulu apologet Islam, dari dulu Bang Suma suarakan itu. Tapi mereka nggak percaya. Ya enggak Bang Handi? sebenarnya yang memviralkan ini dia mereka sendiri. Kita dari dulu Bang, situ mulai dari Zoom ya sampai di sini gitu ya. Dulu sering Edis diskusi sama saya sama Bang Juma seperti ini, topik ini gitu loh. Tapi karena Edisnya ini, si Kudis ini yang kebetulan bersekongkol dengan si Bilisis yang kabur ke luar negeri dengan tujuan menghujat, mengakui bahwa si Bilisis lah yang mempunyai rencana, akhirnya menjadi viral. Jadi mereka membongkar kebusukannya sendiri melalui si Kudis ini. Nah, pendukungnya si Kudis, donaturnya si Kudis ini, apakah masih mau bertahan dengan jawaban si Kudis seperti ini? Kalau mereka masih bertahan, kalau mereka masih menganggap si Kudis ini gurunya, ya bergurulah sama si Bilisis. Itu aja sih. Silakan, nggak, kami nggak ganggu kok. Kemenangan di mana? Kira-kira kemenangan itu di mana ini? Kristen yang berdebat Bang, yakinlah Bang. Ujung-ujungnya kami Kristen yang berdebat. Makanya aku tadi itu semua itu udah kutonton mereka itu. Makanya aku sadar Bang, jadi Kristen benar. Makanya aku belajar. Aku itu udah mualaf tapi belum lama. Makanya aku belajar mau jadi Islam. Karena mereka yang dibahas-bahas mereka pendeta-pendeta itu semua sebenarnya itu nggak ada yang ditangkapin salah satu pun dari omongan-omongan mereka. Saya jawaban itu semua. Putus. Tapi saya mau kasih terangkan ini semua. Saya takut dihujat Bang. Itu aja, takut dihujat sama-sama orang kami. Siap. Iya Bang. Tapi Ini, Bang. bagi seorang mualaf, jawaban Romo tadi gimana menurut Anda?
Bang? Menurut jawaban Romo ditanya sama hostnya tadi itu, Romo jawabannya menurut Anda itu gimana? Menurut saya itu salah, itu mereka itu yang berdebat itu salah mereka itu, Bang. Saya pun udah nonton itu, Bang. Saya takut menjelasin di lab seperti kayak gini, Bang. Saya itu yang dihujat, Bang. Gini Bang, pertanyaan Bang Handi, menurut Abang ini, apakah Romo itu tadi menjawab pertanyaan dari hostnya? Itu Bang. Oh ya itu. Gini aja, Bang. Saya sudah ngambil Ya udah saya wakili tidak menjawab. saya sudah paham mereka. Saya takut menjawabnya, Bang. Lantaran itu tadi saya udah bilang, Bang, saya takut dihujat sama orang kami Kristen. Itu aja. Takut saya mereka itu datang di sini untuk memerangi saya, Bang. Makanya saya berlindung sama Karena ini Bang Goto. Bang Goto ini mualaf, Bang Ayi ini mualaf, Natali ini mualaf. Berarti Abang ini masih ada jiwa-jiwa cotenteng dirinya. Makanya saya mau berlindung sama Bang Goto, sama mereka yang sama. Jangan Bang berlindung kepada Allah, Bang. Jangan berlindung kepada manusia, Bang. Untuk sementara di lab ini saya akan mau terus terangkan, saya itu mualaf, Bang. Saya pun masih belajar. Cuman saya terus terangkan itu tadi, Kristen itu banyak salahnya. Saya mengatakan itu di sini. Saya takut dipeperangin. Bukan itu, Bang, bukan itu yang dibahas. Tadi kan Anda menonton video. Iya, Hostnya ada hostnya bertanya kepada Romonya yang S3. Pertanyaannya hostnya adalah, tadi kan Bang udah di video tadi kan Bang diterangkan tidak masuk akal, Bang. Dia seorang S3 tapi dia hanya menerangkan seperti kayak gitu, Bang. Saya tidak masuk akal, Bang, dia seorang S3 kayak gitu. Oh, jawaban dia saya udah paham, Bang. Saya sudah paham kali. Masa seorang S3 kayak gitu jawabannya? Di mana sih? Coba contoh ke saya, Bang Handi. Ini contohnya nih. Dengar dulu, Bang. Contoh ke saya coba. Mang Dalbo tadi kan ada hostnya bertanya kepada Romo yang S3. Pertanyaannya ke Romo, siapakah yang mempunyai rencana penyaliban Yesus? A. Iblis. B. Tuhan. Romonya tadi itu menjawab apa enggak, Bang Dalbo? Ya, menurut video tadi itu Romo nggak menjawab, tetapi dia menjelaskan. Nah, sedangkan yang kita tunggu jawabannya yang pasti didasarkan dalil, gitu. Gampang kan? Ya, itu dia. Ini semua gara-gara siapa? Gara-gara si Kudis. Iya, itu semua gara-gara si Kudis, Edis TV. Makanya otakku juga, Bang, melayang-layang. Nah, melayang-layang di atas permukaan air otaknya. Iya, makanya aku entah siapa mereka itu. Sebenarnya orang itu penghujat itu. Ujung-ujungnya datanglah si Bom-Bom mengatakan yang benar, tapi si Edisnya kabur ujung-ujungnya, Bang. Saya udah tonton itu langsung di lab. Ujung-ujungnya mau diterangin si Bom-Bom kabur si Edis. Di situ tadi aku nggak percaya lagi sama Edis. Tapi apa yang percaya sama si Edis? Banyak yang menghujat si Bom-Bom. Putra Batak, saudara. Kan mereka ini ada yang mengatakan ini karya Bapak, ada juga mengatakan karya iblis. Kira-kira salah nggak atau benar nggak kedua-duanya, atau diantara dua jawaban berbeda ini yang mana benar dan yang mana salah? Silakan, Bang. Nggak bisa nih itu. Tapi Bang Dalbo, kalau saya nangkep tadi Romo ini gitu ya, cenderung pelit. Dia itu sebenarnya mau menjawab kehendak Yesus sendiri dengan berbagai macam ayat tadi. Data dibawa oleh Yohanes bahwa aku berkuasa memberikan nyawaku dan mengambilnya kembali. Artinya kemauan Yesus sendiri gitu loh. Tapi bukan itu yang ditanya. Hostnya Bang Handi. Iya. Itu hostnya yang bilang hostnya, gitu. Iya. Bukan itu yang ditanya. Yang ditanya yang mempunyai rencana siapa?
Yang punya rencana siapa gitu loh. Jadi Yesus di sini pasif. Yang aktif Bang, itu yang merencanakan. gini yang saya ditanya mau siapa. terus Bentar, terangin Bang. tadi Bang. Bang Putra dulu ya. Jawabannya itu tadi ada di Islam. Makanya kami di Kristen belum paham itu. Jadi makanya ini tadi tertindas orang, Kacau deh ini anak ini. tertindas edis Mati tipis sama ya, si Pak Handi. bom-bom. Jadi ujung-ujungnya Muri, kami Bang Handi, lah yang muri. jadinya yang berdebat Bang. Kan udah Bang lihat kan Bang. Jadi ujung-ujung si penghujat ini dari Bentar dulu, Bang. Kristen, Jangan ke situ ujung-ujungnya ngomongnya, jadi Bang. berdebat Bang. Karena Karena yang ke situ ngomongnya, Anda pasif aja dulu deh mendengarkannya. iya Bang. Anda pasif Karena dulu. itu Ini perlu saya takut, di Bang, sini perlu menjelaskan. ilmu komunikasi biar jelas gitu. Jadi di sini materinya Yesus di sini pasif. Yang aktif itu adalah yang ditanya siapa yang mempunyai rencana. Itu ya, siapa yang mempunyai rencana. Jadi bukan Yesus yang dibicarakan, yang merencanakan Yesus disalib. Rencana berdasarkan Bible, ya Anda baca Bible lah yang punya rencana Matius 26 nomor 4 misalnya, itu ya di sana mereka bersekongkol, mempunyai rencana dan seterusnya, gitu loh. Tapi pendeta ini menjelaskan bagaimana Yesus bereaksi, gitu loh, kan dua hal yang berbeda. Dan ditanya contoh begini, siapakah ya yang menyusun Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau siapakah perumus Pancasila? Gitu ya. Bukan Pancasilanya yang dibahas, tapi orang-orang perumus ini siapa? Atau begini contoh, siapakah yang menciptakan alam semesta? Yang dibahas adalah yang menciptakan itu siapa? Bukan alam semestanya yang dibahas. Paham sampai sini? Nah, Romo tadi ini menjelaskan siapakah yang menciptakan alam semesta. Dia menjawab alam semesta yang dibahas. Dia tidak menjawab yang menciptakannya ini loh. Nah itu kira-kira. Nah ini lompatan-lompatan logika. Inilah ilmu filsafat yang membingungkan orang yang mendengarkan. Dan ada 90 misalnya pendengar di dalam, 90 kesimpulan. Kalau jawaban seorang filosof kayak begitu. Akhirnya 90 pendapat ini keluar, mereka akan memakai kesimpulannya sendiri. Akhirnya apa? Ambiar, tidak ada kesimpulan. Itu kira-kira teman-teman ya. Berbeda kalau muslim ditanya, langsung kesimpulan, mudah dimengerti dan tidak membingungkan umat. Ada nggak ceramah-ceramah para ulama, para kiai, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, kalau ditanya ada nggak jawabannya membingungkan jamaah? Kagak ada, mudah dimengerti. Kenapa? Karena Al-Quran itu mudah dimengerti. Apalagi orang yang mempunyai keilmuan menjelaskannya. Itu. Kalau Romo yang tadi gimana coba? Anak SD kelas 2 mana bisa ngerti? Kalau si bom aja nggak ngerti tadi itu apa yang dimaksud tuh tadi Romo itu. Itulah kira-kira teman-teman ya. Jadi diskusi sama mereka itu jangan terbawa pola mereka. Kembalikan ke topik. Kembalikan ke topik. Jangan menanggapi ujungnya. Kalau dia balelo kemana-mana, kembalikan ke topik. Bro, bahasa Indonesia topiknya kayak gini kok kemana-mana kan gitu. Supaya jelas. Biar kita waktunya sedikit tapi padat. Tapi mereka memang membutuhkan durasi panjang, kesimpulannya kagak ada. Sebagaimana jawaban Romo yang tadi. Kira-kira begitu. Atau mungkin ada tanggapan atau tentang Romomu tadi ketika ditanya ini karya siapa, apakah karya Bapak atau karya iblis? Silakan atau Mana di sini? ada atau ini dia bawah. Yang mana nih? Ini 5 apa ini? 5 Oh 50 kali 53. 53 atau silakan atau 10 kali 53. Halo. Silakan tanggapan
penada atau Gimana? Tuan Romo tadi itu. Dengar Ustadz Andi Selebes ngomong apa tadi itu? Ngomong begini bahasa Indonesia ya, saya ulang ya, bahasa Indonesianya ya. Ya. Siapakah yang Nah, bagaimana kamu mendengar kalau saya ngomong, kamu ngomong juga? Ini bahasa Indonesia, dengarkan ya. Ya. Siapakah yang merencanakan penyaliban Yesus? A. Iblis. B. Tuhan. Iblis. Oh, terima kasih sudah dijawab. Allah. Hah? Berubah lagi. Ya, terima kasih. Itu ada urusan kau dan Karena Anda udah jawab iblis. Berarti Anda buat iblis. Berarti diturunkan ya, karena dia sudah jawab. Iya, udah cukup. Turun ya Bang ya. Wah, luar biasa. gua hina yang selip. Udah dijawab kan cukup kan? Marah dia. Dia sudah jawab kok. Dia memarahi, teman-teman, kalau Kristen yang tadi menjawab rencana penyaliban Yesus adalah iblis, kalian Muslim ini marah apa enggak? Enggak ada yang marah. Enggak ada yang marah. Justru dia jujur kok. Kita apresiasi dia jujur gitu loh. Kalau perlu tak traktir kopi dia kalau ketemu, benar 1 ember kalau perlu. Tapi kenapa dia marah, Bang Handi? Dia marah dengan jawabannya sendiri. Agak lain loh. Ayo naik lagi teman-teman, apapun jawabanmu kita hormati lah itu ya. Silakan naik lagi. Ini aja pilihan ganda kok. Berarti ini Bang Handi berarti ini ya. Banyak otenya stres gara-gara bom-bom yang di sini ya. Ya iyalah. Ini kan ini kan pondasi kekristenan di situ, Bang. Kita nggak boleh ikut campur ya, kita hanya bertanya. Kalau dia jawab iblis ya monggo. Kalau dia jawab Tuhan ya monggo. Kalau ingin berdebat lagi masuk ke materinya, ayo. Tapi berdata kita. Sudah menjawab, kita turunkan ya karena kita Ya ini lagi nih. Oke. Gue masak. Iya. Ya, dengarkan, bisa bahasa Indonesia gue masak? Oh, bisa. Bisa, dengarkan pertanyaannya. Siapakah yang berencana untuk menyalib Yesus? A. Iblis. B. Tuhan. Iblis gua gelap. Turunkan sudah. iblis. Sudah. Baik, kasih dulu tepukan. Wah, luar biasa ya. Siapa lagi? Aku sudah menjawab, apa lagi kita mau tunggu? Kita mau berantem? Nggak mungkin lah, itu iman mereka. Bisa kita mau bantah, ya kan? Iya. Kita juga tidak memaksa dia menjawab. Dites, ngerti bahasa Indonesia gue masak? Ngerti. Ya udah dijawab itu. Ya udah cukup. Ada lagi nih? Ada lagi Bang? Belum duduk dia kali. Ya udah. Berdering Muslim Kristen, Bang. Kristen, selamat Oke. siang. Ya, bisa bahasa Indonesia, Bang? Bisa. Oke, pertanyaan dengarkan. Siapakah yang berencana penyaliban Yesus? A. Iblis. B. Tuhan. Kalau ada penyiksaan, pembunuhan itu pasti dari iblis. Oke, cukup, turun. Iblis. Kalau ada penyiksaan, Udah cukup. Wah, luar biasa ya. Ya, naik yang lagi. Siapa lagi? Yang penting bisa bahasa Indonesia aja udah. Ya, betul. Nggak ada Banden ini mau naik. Janganlah Banden. Banden ini kan orang baik. Gak apa-apa, Bali ini juga gak apa-apa. Kalau perlu saya pakai bahasa Inggris. Oh, saya nggak tanggung jawab ya.
Kita juga harus mintai, kalau Bang Denny jangan gitu, ini teman kita. Kita minta pendapat aja sama beliau. Bang Denny, how are you, brother? I'm good, fine, thank you. I'm fine, thank you, brother. Listen to me. Yes. One question for you. You know? Yes. Bahasa Indonesia aja deh. Gua nggak enak bahasa Inggris, kan gua sombong lagi ya. Bang Denny ini ada menjadi viral di Indonesia nih. Mengenai perencana yang merencanakan penyaliban Yesus. Di sisi Edis dan kawan-kawan mengatakan iblis, Bom mengatakan Bapak di surga. Pendapat Bang Denny seperti apa? Ya aku sih ngikutin logika dan ayat aja sih. Logika dan ayat mengatakan Tuhan yang merencanakan. Berarti Pak Denny ini kubu bom. Oh iya. Kalau kita nuruti ayat dan nuruti logika ya sekarang gini loh. Sekarang kalau secara logika simpel ya. Penyaliban itu untuk menebus dosa. Orang kalau udah ditebus dosanya pasti masuk surga. Nah, masa iblis menginginkan orang masuk ke dalam surga, itu kan nggak masuk akal. Gini loh Bang Denny yang terhormat. Di situ kan ada pertanyaan yang merencanakan ini gitu loh ya. Kita nggak menjawab, kita nggak membahas tujuan yang disalib. Di situ apakah iblis atau Bapak di surga kan gitu? Pasti Bapak di surga, pasti. Bapak di surga begitu. Bang ini bisa stay yuk. Sebentar ya, ada Bu Darni, naikkan dulu siapa gantian? Boleh. Sebentar, saya mau nanya Bu Darni. Ada bisa ganti Bu Darni sekejap? Putra Batak bentar ya, gantian sama Bu Darni ya. Bu Darni naik dulu Bu Darni, saya mau nanya dia juga nih. Stay ya brother ya. Oke. Bu Darni, selamat malam. Bentar ya. Ya. Habis pula, udah mau habis tokenku, mau isi token tadinya aku. Aduh. Oke lah, aku jawab dulu ya. Bentar ya. Enggak, jangan jawab dulu, pertanyaan dulu. Dengarkan ini. Menurut Bu Darni, siapakah yang merencanakan penyaliban Yesus? A. Iblis, B. Bapak di surga. Oke, betul. Sudah pastilah Yahweh, karena misi Bapak di surga. penyelamatan dunia, penebus dosa. Jadi Anda ikut bom-bom ya? Dua-duanya ikut Edis dan ikut bom-bom. Loh, Edis mengatakan gimana dua-duanya? Ini dong. Dan juga di dalam alur cerita itu iblis juga ada di Gol sana. putih nih Bang Handi. Kadarmi ini gol putih ya? Enggak dong, saya pilih keduanya. Jadi menurut Ibu Menyala Darni, Kristenku, itu dia. aduh, entar dulu Bu Darni. Edis benar, bom-bom benar. Apakah kehendak iblis dan kehendak Tuhan itu sama? Kehendak Tuhan itu untuk kebaikan, kehendak iblis menghancurkan. Oke. Orang pelaku pembunuhan Yesus ini di tiang salib, orang jahat atau orang baik? Orang jahat yaitu tentara Roma dan orang Yahudi pada saat itu. Sumber kejahatan itu dari Tuhan apa dari iblis? Dari iblis dong. Oke. Berarti apakah Dari Tuhan. Loh, kok jadi Enggak, berbeda? pada saat itu, pada saat penyaliban. Nah, itu. Mute dulu lah Banden. Ya lanjut Bang Handi. Jadi sumber kejahatan menurut Bu Darni dari iblis, gitu ya? Iya. Apa peran iblis dalam pembunuhan Yesus? Perannya menghasut Judas agar memberikan 30 keping koin untuk inilah Yesus gitu. Orang-orang yang berencana ada 3 ini, bab tua-tua Yahudi, Yudas dan tentara Romawi. Yes. Mereka ini mempunyai rencana. Rencana mereka jahat atau baik? Rencana mereka jahat karena Yesus mengaku dia anak Elohim. Nah, itu. Apa yang mempengaruhi mereka sehingga berencana tidak baik? Karena Yesus mengatakan dia anak Allah, anak Elohim, anak Yahweh. Makanya dia mau disalib. Apa yang Yesus? Berarti apa yang mempengaruhi mereka ini sehingga dia berbuat jahat ingin membunuh Yesus? Karena mereka mengatakan Yesus itu penghujat. Yesus mengakui dia anak Elohim.
Itu. Apakah ada Makanya dia mau disalib. apakah ada iblis yang membisiki mereka sehingga ingin membunuh Itulah Yesus? kejahatan itulah yang membisiki mereka. Mereka Artinya tidak mau. di sini, Ada raja lagi yang lebih berkuasa dari raja pada saat itu. Oke, artinya di sini ada keterlibatan iblis dalam pembunuhan Yesus. Udah pastilah ada. Karena Oke, dia terima penghasil kasih. Judas dan semua penjahat itu. Oke, selesai iblis, kita ke Tuhan. Termasuk kalian yang ada di sini. Ya udah tidak cukup, mengakui Darni. penyaliban Jangan Yesus. melebar. Kalian Jangan juga melebar, waktu umat-umat terbatas. iblis gitu. Benar nih, jangan melebar gitu ya. Kita kembali ke Ku tembak dulu kalian sekali. Jangan kita kalian aja kembali nembak ke kami. jawaban Tembak Anda yang sekali kedua. lah. Udah nih dengerin. Kita kembali ke jawaban yang kedua dengan jawaban bom-bom kehendak Bapak. Ada nggak kehendak Bapak di surga itu ingin membunuh anaknya di tiang salib? Yes, makanya ada ayat. Karena Di mana begitu itu? besar kasih Yahweh kepada manusia, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan selamat memperoleh hidup yang kekal. Oke, baik. Nah, itu. Di situ ada Bapak mengaruniakan anaknya, kan begitu ya, benar nih ya? Yes, betul. Ya, kata karunia ini menurut Anda pembunuhan atau penyelamatan? Pada saat itu memberikan anaknya itu untuk Saya ulang pengganti, pengganti di dalam perjanjian lama untuk penebusan dosa apa? Mengorbankan domba-domba, Saya ulang, mengorbankan Bu Darni. hewan-hewan. Sederhana, Di ini bahasa dalam kedatangan Indonesia. Yesus tidak berlaku lagi domba-domba itu. Dengarkan dulu, Bu Cukup Darni. sekali dengan darahnya. Saya mau sholat Darni. dulu Bang Handi ya. Iya, Tanggung iya. jawab tanggung jawab aja Bang Handi. Berdasarkan lagi, Bang? data Yohanes 3:16 ya yang Bu Darni Iya. bawa. Di situ kan karunia. Pertanyaan saya, karunia ini artinya pembunuhan atau menyelamatkan Yesus? Memberikan tebusan. Nah, itu. Saya Kan ulang yang kembali, Bu menebus itu, Darni. menebus itu kan pakai darah. Kalau zaman perjanjian lama. Di dalam Karunia Yesus, itu, Bu Darni, pertanyaan, karunia itu menyelamatkan atau membunuh? menyelamatkan manusia. Itulah Berarti karunia. tidak membunuh toh? Melalui Yesus. Jadi Yohanes Korban. 3:16. Jadi Yohanes 3:16 nggak ada hubungannya dengan salib. Ada. Nggak ada. Dia mengaruniakan. Karunia loh itu. Karunia Iya. loh itu, bukan pembunuhan. Iya, karunia menyerahkan Yesus sebagai tebusan untuk dosa, kutuk dosa itu, gitu dia. Jadi Bapak di surga menyerahkan anaknya kepada iblis untuk dibunuh gitu. Kan itu kan sudah memang harus dinubuatkan. Itu Saya sudah ulang kembali, dinubuatkan, ya. harus digenapi Jadi menurut oleh Bu Yesus. Darni, Bapak di surga menyerahkan anaknya kepada iblis untuk dibunuh, kan gitu ya? Untuk penebusan itu kurban. Saya nggak nanya sebagai tujuannya ganti dulu. kurban. Tujuannya itu belum. tujuannya. Makanya Saya nggak kalian nanya tujuan nggak dulu. ngerti. Nggak ngerti kalian memang harus ke situ. Jangan Pasti ke jawab tujuan dengan itu. dulu. Kita bahas dulu masalahnya, baru ke tujuannya. Kan ini kan ranah Kristen. Tentu Kristen Jangan ke menjawab. tujuan dulu gitu loh. Nggak boleh gitu, harus ada tujuannya. Nggak Ya, nanti mungkin tujuannya orang. kita bahas. Kenapa orang mencuri, Bang Step Hadi? by step, Kenapa Bu orang Darni. mencuri? Kenapa orang mencuri? Kan kok butuh uang untuk beli beras. Bu Darni, Begitulah kenapa Yesus step by dikurbankan step, untuk Bu Darni. menebus. Step by step ya. Jadi menurut Bu Darni, Bapak di surga ya memberikan atau membiarkan anaknya yang tunggal ini untuk dibunuh oleh iblis, betul? Bukan seperti itu untuk dibunuh oleh iblis. Memang Tapi dibunuh, begitulah alur ceritanya. Kita harus dengan kan dibunuh ada di tiang salib, Bu. kata-kata yang lebih manis gitu. Kalau kalian Apa kan itu? memang khusus memang kalian menyerang, jadi nggak cocok. Loh, kenyataannya begitu, Bu Darni. Kenyataannya gitu. Kenyataannya pun seperti itu.